Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novelnya Shinka no Mi, yaitu di volume 11 yang part 3. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, tapi sebelum itu, di sini Shinka no Mi itu mengeluarkan visual terbarunya untuk anime yang akan tayang pada tahun 2023, yaitu season 2-nya. Nah, di sini tuh menampilkan Seichi yang sudah sangat dewasa. Jadi kayak karakternya tuh agak-agak beda begitu. Di ilustrasi juga menampilkan orang-orang dari kultus Dewa Setan. Ada si Demiolos, ada si Angelea, dan ada si Cliff kalau nggak salah yang ini nih di atas. Nah, ini nih yang Cliff ini kalau nggak salah itu gurunya ya, guru dari akademi tersebut pokoknya. Di sinopsis yang season 2-nya ini menayangkan tentang pertemuan Seichi dengan teman-temannya yang masuk ke isekai itu, yang teman-teman sekelasnya yang dulu. Terus juga ada pertandingan antar kelas kalau salah di akademinya. Juga ada serangan dari kultus Dewa Setan tersebut. Nah, jadi gitu. Tayangnya akan tahun 2023, bulannya belum tahu sih. Oke, kita langsung melanjutkan pembahasan dari light novel volume 11 yang part 3-nya. Tendangan tajam Rurune pun mengenai perut Vitor dan sebuah lubang pun tercipta di perutnya. Nah, yang ini nih kelanjutan dari video sebelumnya yang dimana mereka itu memasuki dungeon ya, yang pertarungan antara Rurune melawan si Vitor. Dengan pukulan itu Vitor pun terhempas sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Tetapi Vitor segera mengeluarkan asap dari tubuhnya dan lukanya pun sembuh dengan cepat. Dan setelah beberapa detik, tubuh Vitor pun kembali seperti semula, layaknya tidak ada yang terjadi. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Vitor pun bergegas mendekat ke arah Rurune dengan kecepatan yang luar biasa. Bersiap menghadapi serangan Vitor, Rurune pun memasang ekspresi menjengkelkan di wajahnya. Tanpa menghindari serangan Vitor, Rurune pun menaklukkan tendangan saat menyamping yang indah ke sisi kepala Vitor. Sambil merasakan tengkoraknya retak dan otaknya hancur, Vitor pun bangkit kembali tanpa cedera. Melihat seberapa terlukanya Vitor saat menerima damage, Origa dan yang lainnya pun ketakutan karena penampilan Vitor yang malah tersenyum tanpa kesakitan. Vitor pun terus melakukan serangan yang sama berulang kali. Meskipun kecepatannya bukanlah sesuatu yang Origa dan yang lainnya bisa tangani, tetapi Rurune mampu menangani semua yang Vitor lakukan dengan wajah yang datar dan dingin sambil terus melancarkan pukulan balasan yang luar biasa. Meskipun Vitor juga tetap utuh dengan kekuatan misteriusnya dan terus melancarkan serangannya, tetapi Rurune tidak terluka sama sekali. Tidak melupakan bahwa alasan mereka pergi ke Land of Anguish atau Tanah Penderitaan adalah untuk membebaskan ayah Lutia sesegera mungkin. Jadi Lutia pun tergerak. Karena seperti yang dikatakan oleh Rurune sebelumnya, jika mereka tidak segera pergi ke tempat ayah Lutia, maka sekte Dewa Setan kemungkinan akan melakukan sesuatu. Kecurigaan mereka itu juga diperkuat dengan munculnya Vitor di depan mereka, sehingga mereka harus bergerak lebih cepat. Di sisi lain, Vitor yang sedari tadi mengabaikan rasa sakit dan luka yang dia terima pun terus kembali ke keadaan tidak terluka, seolah-olah itu adalah hal yang alami, dan berdiri kembali. Rurune yang semakin percaya diri akan kemampuannya pun hanya mengerutkan keningnya saat melihat Vitor yang terus kembali, tidak peduli beberapa kali pun dia dipukuli. Namun tanpa terlihat peduli dengan Rurune, Vitor pun meregangkan leher dan lengannya untuk memeriksa kondisi fisiknya sambil memasang senyum ganas di wajahnya. Kemudian Vitor pun mendekat kembali dengan cara yang sama ke arah Rurune dengan gerakan dan kecepatan yang sama. Dan Rurune pun menghantamkan tendangan kerasnya ke perut Vitor. Namun sekarang malah Rurune yang terpental dan darah pun keluar dari mulut Rurune. Serangan Rurune yang benar-benar telak ke perut Vitor itu seharusnya membuat Vitor menerima luka yang fatal.
Namun kenyataannya, Rurune lah yang terpental sebagai hasilnya, dan luka bekas tendangan yang kuat pun terlihat di perut Rurune. Rurune yang bingung dengan apa yang terjadi padanya pun hanya menelan darah yang mengalir dari mulutnya. Origa dan yang lainnya pun yang menyaksikan Rurune yang tiba-tiba terpental tanpa alasan pun ikut kebingungan. Namun, Vitor sendirilah yang menciptakan situasi itu pun tampak marah karena ketidakpuasannya. Karena menurutnya situasi itu tetap membosankan baginya. Ketika Rurune bergegas menyerang kembali, Rurune pun menargetkan sisi kepala Vitor dan melakukan tendangan dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh si Vitor. Tetapi tendangan samping yang menciptakan damage yang cukup serius itu pun justru membuat Rurune terpental kembali dengan luka persis di bagian yang seharusnya diserangnya. Setiap kali Rurune menyerang Vitor, damage-nya pun akan tercermin pada tubuhnya tersendiri. Kayak itu ya, kayak apa? Emblem Mobile Legends tuh yang pembalasan itu. Seolah memamerkan kekuatannya sendiri, Vitor pun mendekati Rurune dengan tangan terulur. Kemudian Zora yang tidak bisa mengikuti pertarungan Rurune dan Vitor pun melepas kacamatanya yang menyegel kekuatan petrifikasinya, lalu menatap Vitor, dan kaki Vitor pun perlahan mulai berubah menjadi batu. Karena kakinya membatu, Vitor pun terjebak di tempatnya, dan Lutia pun segera memukul Vitor dengan tinju api hitam pekatnya. Namun Vitor dapat menghindari serangan itu dengan sedikit menekuk tubuh bagian atasnya. Namun tujuan serangan Lutia bukanlah untuk menyerang Vitor, tetapi tujuannya adalah untuk membuat celah pada Vitor. Dan karena tujuan itu telah tercapai, Origa pun berhasil membawa Rurune kembali dalam sekejap untuk menjaga jarak dari Vitor. Ketika Origa kembali ke Lutia dan yang lainnya, dengan Rurune di tangannya, Vitor pun mengalihkan pandangannya ke Lutia dan yang lainnya dengan tatapan bosan sambil berkata seberapapun mereka berusaha, mereka semua pasti akan mati di sana. Zora pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi karena kaki Vitor telah disegel dan jika dia memaksa bergerak maka kakinya akan menghancur. Vitor pun hanya tertawa mendengar kata-kata dari Zora karena kakinya yang seharusnya membatu telah kembali ke bentuk aslinya tanpa ada sedikit pun bekas membatu. Melihat hal itu tidak hanya Zora, bahkan Lutia dan yang lainnya pun terkejut. Pada dasarnya, jika seseorang benar-benar membatu seutuhnya, dia pasti akan mati pada saat itu juga karena tidak bisa melepaskan diri baik dengan larutan khusus ataupun sihir. Namun itu berbeda dengan seseorang yang membatu sebagian tubuhnya yang memungkinkan orang tersebut menggunakan larutan khusus atau sihir untuk melepaskan dirinya. Meskipun peluang melepaskan diri sangat memungkinkan bagi Vitor, namun Vitor sendiri tidak mempunyai larutan khusus atau sihir untuk melepaskan diri dari efeknya. Sambil bergerak seperti biasa, Vitor pun memberikan senyuman ganas kepada Zora dan yang lainnya sehingga mereka pun tertegun. Dan Zora pun menatap kaki Vitor dengan ketakutan karena tanpa Zora sadari, kaki Vitor telah kembali ke kondisi semula. Origa pun mencoba menghilangkan efek petrifikasi Zora menggunakan item yang dia miliki, tetapi Vitor tidak membiarkannya begitu saja sehingga Vitor pun bergegas mendekat dengan momentum yang luar biasa. Untuk mencegahnya, Lutia pun memaksimalkan penggunaan sihirnya, tetapi meskipun Lutia telah melepaskan sihir ke arah Vitor, sihir tersebut tidak mengenai Vitor sama sekali. Setelah mengumpulkan kekuatannya, Rurune pun bangkit dan menyerang Vitor kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun damage-nya tetap tercermin pada Rurune sendiri, dan Rurune pun terguling-guling di tanah lagi. Vitor pun menghela napasnya sambil menatap Rurune dengan dingin sambil mengatakan kata-kata provokasi dan meremehkan. Sebelum Vitor menyadarinya, Origa pun pergi ke belakang Vitor dan melingkarkan tangannya di leher Vitor sambil mengencangkannya. Dengan melilitkan kakinya ke kaki Vitor, gerakan Vitor pun terhambat. Meskipun sekilas serangan Origa adalah serangan yang sembrono, tetapi Origa mampu menaklukkan dungeon bersama Seichi dan dia diangkat menjadi transcendental yang statusnya telah meningkat menjadi tidak normal. Selain itu, dengan serangannya itu Origa juga punya ide yang lain yang mampu dimengerti oleh Zora dan Lutia. Dengan celah yang dibuat Origa, Zora pun menatap ke arah Vitor untuk membuatnya membatu. Normalnya Origa pun akan membatu bersama Vitor, namun karena petrifikasi Zora hanya efektif untuk objek yang terpantul di matanya,
Sosok Origa yang masih kecil pun tersembunyi oleh tubuh Vitor, dan Origa pun tidak terpengaruh oleh petrifikasi dari si Zora. Kali ini, petrifikasi Zora tidak lagi mengarah ke kaki Vitor, tapi Zora menatap wajah Vitor langsung yang membuat wajah Vitor berubah menjadi batu. Merasakan situasi telah berubah, Origa yang sedang menahan Vitor pun berasumsi bahwa Vitor hanya bisa membalikkan serangan dari satu orang saja, di mana sebelumnya Rurune telah melakukan serangan yang dibalikan lalu dilanjutkan dengan Lutia yang melancarkan sihirnya di mana Vitor menghindarinya. Itu artinya Vitor tidak bisa membalikkan dua serangan sekaligus. Itulah sebabnya Vitor tidak bisa membalikkan serangan dari Origa dan petrifikasi si Zora. Petrifikasi Zora pun secara bertahap menyebar dari mata, hidung, pipi, dan seluruh wajah Vitor yang membuat ekspresinya menjadi marah. Melawan Vitor yang masih berusaha melarikan diri dari pengekangan Origa, sihir Raja Iblis Lutia pun dikerahkan. Sekarang bukan hanya tangan api hitam pekat seperti sebelumnya yang muncul, melainkan raksasa api hitam yang muncul di belakang Lutia. Raksasa api hitam itu pun mencoba membakar Vitor dan menghancurkannya dengan lengan besarnya. Namun tiba-tiba Origa pun merasakan lehernya ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu Zora yang membuat Vitor membatu sebelumnya pun benar-benar berubah menjadi membatu. Kemudian Lutia yang menyerang dengan sihir api raksasa hitam pun dibakar oleh api hitamnya sendiri. Pokoknya sihir serangan yang mereka lancarkan ke si Vitor ini dipantulkan semua begitu. Ketika Origa dan yang lainnya jatuh dalam sekejap, Vitor sendiri malah tidak terluka, seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Vitor pun menatap Origa dan yang lainnya dengan senyum yang merendahkan lagi. Rurune yang berusaha bangkit pun tidak bisa mempercayai pemandangan yang terlihat di hadapannya. Melihat Lulune yang bangkit kembali, Vitor pun mengalihkan pandangannya ke Lulune dan mendekati Rurune dengan senyumannya. Melihat Vitor yang memasang ekspresi gembira di wajahnya, Lulune pun merinding. Untuk pertama kalinya, Lulune menyadari bahwa sosok di depannya itu lebih berbahaya dari Pop Demiolos yang sebelumnya menyerang Akademi Sihir Barbadora. Saat Rurune mencoba melarikan diri dari tempat itu, tubuhnya pun tidak bisa bergerak karena sesuatu yang misterius. Vitor yang terus mendekat pun terus berjalan sambil menikmati reaksi Rurune. Ketika Vitor akan melancarkan serangan untuk membalaskan perbuatan Rurune kepadanya, tiba-tiba sesuatu yang melebihi kecepatan suara pun menghentam perut Vitor. Dari hantaman itu Vitor pun terlempar sambil berputar di udara, dan sesuatu yang melebihi kecepatan suara itu pun menembus perutnya. Benda tersebut pun terbang lebih jauh tinggi menghantam tanah dengan ledakan supersoniknya. Sebuah lubang di perut Vitor pun tercipta, dan saat itu Vitor pun memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Sesuatu yang melebihi kecepatan suara itu pun kembali menghantam Vitor lagi. Vitor pun diserang oleh pukulan maut instan dan lehernya pun telah berputar. Tapi dengan kekuatannya, Vitor pun bangkit kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, akibat hujan benda terbang misterius itu, tubuh Vitor pun terus berlubang. Lulune yang melihat pemandangan itu pun kaget dan menyadari bahwa benda terbang itu pun juga terbang ke arah dirinya sendiri. Namun, Rurune yang tidak bisa bergerak pun dengan terpaksa menangkap benda terbang itu dengan mulutnya, lalu mengunyah benda yang melompat masuk ke mulutnya itu. Setelah menelan benda misterius tersebut, Rurune pun mengamati benda-benda yang masih terbang menuju Vitor dengan tatapan menyelidiki, karena menurutnya benda itu terasa seperti benih terbang yang aneh. Namun selama itu bisa dimakan, Rurune pun tidak memperdulikannya. Sebenarnya itu adalah kayak tumbuh-tumbuhan yang dilemparkan oleh si Seichi yang di video sebelumnya. Sekarang tidak hanya dengan mulutnya, Rurune pun dengan cekatan menangkap benda terbang itu menggunakan kedua tangannya dan kakinya, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Rurune yang seharusnya terluka parah pun tanpa disadari telah pulih dan kekuatannya pun bertambah. Di sisi lain, Vitor yang terus dihantam benda aneh satu demi satu pun tidak bisa bergerak dan hanya bisa berteriak. Sementara serangan benda terbang misterius berlanjut, leher Origa yang tegang pun terlepas. Karena Origa tidak bisa bernapas sampai hampir pingsan, Origa pun berusaha mencari udara dengan putus asa. Setelah itu Origa pun mulai memeriksa situasi di sekitarnya. Di sana Origa pun melihat Vitor terus ditembus oleh sesuatu yang terbang dengan kecepatan yang tidak bisa dilihatnya. Selain itu, Origa juga melihat sosok Rurune yang terus memasukkan benda terbang itu ke mulutnya. Kemudian Origa pun dengan cepat mendekati Lutia yang pingsan, lalu menggunakan obat pemulihannya. Sembari terkejut dengan reaksi Origa,
Lutia pun langsung melihat di sekeliling. Origa pun segera memecahkan pembatuan yang terjadi pada Zora. Dan saat Origa menggunakan larutan kimia yang melarutkan petrifikasi Zoro, ke Zora, batu yang menempel di tubuh Zora pun terjatuh. Setelah Zora pulih, Zora pun tidak bisa mengabaikan pemandangan yang terbentang di depannya. Orang yang membuat mereka babak belur sekarang telah dicabik-cabik oleh benda terbang yang tidak masuk akal. Selain itu, Rurune yang seharusnya juga tercabik-cabik malah memakan benda terbang itu dengan lahap. Dari sudut pandang Lutia dan yang lainnya, Vitor adalah makhluk yang berbahaya, seperti immortal begitu. Jadi jika memungkinkan mereka ingin mengalahkan Vitor dalam keadaan tersebut. Tapi karena Vitor mereka masih belum memahami kekuatannya, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, jika mereka menyeret Rurune untuk mengabaikan Vitor dan melanjutkan perjalanan, mereka juga harus terjun ke badai benda terbang. Dan itu juga tidak mungkin bagi Lutia dan yang lainnya. Sekarang, mereka hanya bisa bersyukur karena mereka semua tidak terluka. Selain itu, kekuatan Vitor juga memiliki kemampuan untuk menyerang dari jarak jauh. Jadi, jika mereka melarikan diri, mereka pun masih tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika mereka hanya diam melihat pemandangan di depan mereka, badai terbang misterius itu pun akhirnya berakhir. Pemandangan tanah yang telah terkikis dan Vitor yang memperlihatkan tubuhnya yang babak belur pun terlihat. Di sisi lain, Rurune yang masih mengunyah pun tampak tidak puas dengan berakhirnya badai peluru itu. Sambil mewaspadai Vitor yang terbaring penuh luka di tanah, Origa dan yang lainnya pun segera bergabung dengan Rurune. Setelah mereka mempertimbangkan tentang langkah apa yang akan mereka ambil selanjutnya, Origa dan yang lainnya pun secara refleks mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok Vitor. Kemudian mereka pun melihat sosok Vitor yang berdiri perlahan dengan lukanya yang sudah sembuh. Vitor pun mengalihkan pandangannya dengan kebencian yang intens terhadap Origa dan yang lainnya. Vitor pun menggelengkan kepalanya saat melihat luka Origa dan yang lainnya sudah sembuh, berbeda dengan sebelumnya. Meskipun Vitor berhasil pulih kembali, tetapi dia masih merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Saat Vitor berteriak karena kesakitan, gelombang kekuatan sihir yang luar biasa pun menyebar di sekelilingnya. Ekspresi Vitor yang sekarang lebih menderita daripada sebelumnya. Meskipun secara fisik luka-lukanya telah sembuh. Dengan matanya yang berdarah, Vitor pun menoleh ke arah Origa dan yang lainnya sambil tersenyum miring. Origa dan yang lainnya pun dengan putus asa memikirkan bagaimana cara melawan Vitor yang semakin mendekat kepada mereka. Mereka juga tidak mungkin melarikan diri karena hanya Rurune satu-satunya yang mampu menyaingi kecepatan Vitor. Karena Rurune itu setelah memakan benih-benih dungeon kalau nggak salah ya, tanaman-tanaman yang kayak di Plants vs Zombie begitu yang dilemparkan oleh Saiki di video sebelumnya. Anggap aja itu benih iblis gitu. Selain itu, lawan mereka juga terlalu kuat untuk mereka habisi tanpa melarikan diri. Tapi jika mereka masih nekat untuk melawan, maka hasilnya juga akan tetap sama seperti sebelumnya. Tidak hanya Origa, Lutia, dan Zora pun tidak bisa menemukan ide yang bagus untuk mereka ambil. Dan sekarang, mereka hanya bisa menatap Vitor yang sedang mendekati ke arah mereka. Namun hal itu tidak berlaku untuk Rurune. Tiba-tiba Rurune pun berdiri dengan tenang sambil menyilangkan tangannya untuk melindungi Origa dan yang lainnya. Vitor yang melihat apa yang dilakukan oleh Rurune pun berhenti berjalan lalu tertawa seperti orang tolol. Kemudian tanpa sadar Origa pun melakukan analisis kepada sosok Rurune yang tenang. Namun dari sudut pandang Vitor, Rurune sama sekali tidak berubah. Rurune pun berkata bahwa dia telah mendapatkan alam semesta di tubuhnya karena telah memakan biji terbang sebelumnya. Vitor yang tidak begitu mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Rurune pun tertawa terbahak-bahak. Meskipun Vitor musuh, tapi Origa, Lutia, dan Zora pun setuju dengan kata-kata Vitor bahwa apa yang dibicarakan Rurune itu memang sangat tidak masuk akal. Namun Rurune tidak peduli dengan kata-kata Vitor dan memberitahu Vitor bahwa dia tidak perlu mengerti. Kemudian Vitor pun memperpendek jaraknya dengan Rurune dalam sekejap. Sambil menempatkan kekuatan sihir dan kekuatan yang diberikan oleh Dewa Setan ke dalam tinjunya, Vitor pun melancarkan tinjunya ke perut Rurune. Saat itu terjadi, Origa pun melihat tidak ada yang terjadi pada Rurune. Vitor sendiri yang melakukan serangan tersebut pun lebih terkejut dan kebingungan daripada Origa dan yang lainnya saat menyaksikan Rurune yang berdiri tenang menerima serangannya.
Melihat Victor yang terkejut, Rurune pun tampak kecewa lalu menjelaskan bahwa dia telah memakan semua energi beserta dampak dari serangan Victor tersebut. Jadi kayak di converse gitu. Karena sekarang Rurune telah memiliki alam semesta di tubuhnya dan dengan menciptakan lubang hitam, Rurune pun bisa terus makan tanpa batas. Anjir, ada black hole-nya begitu. Dan dengan kekuatan lubang hitam itu, Rurune bisa mengkonsumsi apapun termasuk energi. Dan kekuatan itu Rurune dapatkan setelah dia memakan biji benih terbang misterius sebelumnya. Victor pun tidak bisa memahaminya. Tapi jika Seichi yang mendengar apa yang dikatakan Rurune, maka Seichi langsung bisa memahaminya. Sekarang tidak hanya mulut Rurune yang bisa mengkonsumsi makanan. Rurune juga bisa mengubah seluruh bagian tubuhnya seperti mulut, sehingga itu bisa meningkatkan jumlah yang bisa Rurune makan. Bosan dengan Victor yang tidak juga mengerti, Rurune pun dengan santai membidik Victor dan menendangnya. Lutia pun segera mencoba menghentikan Lulune, tapi serangan Lulune tidak berhenti dan Lulune pun menusuk perut Victor. Pada saat itu Victor pun merasakan kejutan yang mengerikan di perutnya. Victor pun memuntahkan darah dari mulutnya dan langsung pingsan di tempat. Gila, dengan satu tendangan loh itu. Dengan rasa sakit dan luka yang tak kunjung hilang, Victor pun berjongkok sambil memegangi perutnya. Sementara Origa dan yang lainnya terpana oleh pemandangan seperti itu. Lulune pun hanya menatap Victor dengan dingin. Victor pun bertanya-tanya tentang apa yang terjadi, karena seharusnya Rurune lah yang merasakan dampak dari serangannya sendiri. Lulune pun tanpa ampun menendang wajah Victor yang terus berbicara tentang kemampuannya itu. Namun meskipun Rurune tampak tidak tertarik, Origa dan yang lainnya pun berhasil mendapatkan gambaran tentang kemampuan Victor, dimana ketika mereka menyerang, Victor bagian yang diserang itu secara paksa beresonansi dengan sisi penyerang dan akan dihancurkan. Victor sendiri memiliki julukan Resonance, tapi ketika mekanisme kemampuannya seperti itu, maka julukan sebagai Reverberation akan lebih cocok untuknya. Serangan yang diterima oleh Victor tidak hanya memantul kembali, tetapi damage yang diterimanya juga tidak menumpuk di tubuh Victor. Lulune yang tidak peduli dengan keadaan seperti itu pun menertawakan Victor yang compang-camping dan tidak berdaya. The real epic comeback. Nah, ketika item udah jadi gitu deh, epic comeback. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasannya kali ini. Nah, di video ini tuh kita melihat bahwa Lulune itu udah di atas Zora, Origa, terus siapa si Lutia gitu. Udah di atas mereka. Mungkin udah setara sama si Al dengan Zarya mungkin ya. Mungkin. Itu karena benih iblis benih dungeon yang dimakan oleh si Lutia. Si Rurune yang dilempar oleh si Seichi karena menghalangi jalan Seichi yang ada di video kemarin. Jadi Seichi pun melemparkan benih tersebut, nggak tahu pokoknya arahnya kemana, karena dia merasa arahnya ke depan itu kosong area, maksudnya tidak ada penduduk gitu. Jadi dilemparkanlah ke sana. Tahu-taunya dimakan oleh si Lulune. Yang akhirnya membuat Lulune sekarang menjadi kalau nggak salah itu tingkat bencana ya. Monster tingkat bukan bencana, kiamat atau apa gitu, lupa. Pokoknya udah dikategorikan ke arah tersebut gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Sampai jumpa di selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk saksikan video tentang Black Summoner juga. Black Summoner akan tayang besok. Rencananya besok gitu. Dah, see you.